Baik, kita hadiahkan dulu Al-Fatihah kepada muallif kitab Ihya, yakni Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berakhir pada tadi ya kalimat falaita sya'ri kaifa yarkhasu fuqaha'ud-din bil istighal bi fardhi kifayatin wa qama bihi jama'atun wa ihmali ma lafahimu. Jadi Al-Imam Ghazali berkata, dan semoga manfaat dari ilmu beliau menurun kepada kita. Falaita sya'ri kaifa yarkhasu fuqaha'ud-din. Beliau sedikit menyayangkan bagaimana murahnya waktu daripada ulama-ulama fikih itu fil istighal bi fardhi kifayatin, yang terlalu sibuk atau menghabiskan waktunya hanya pada hal-hal yang bersifat fardu kifayah. Berarti tidak sedikit peduli dengan yang fardu ain. Padahal fardu kifayah itu bijarsidin qad qama bihi jama'atun. Sudah ada yang mewakilkan, pun ada sudah. Wa ihmali ma la qaimun bihi, sementara mereka juga ihmal itu menomorduakan lah bahasa gitu tuh. Menomorduakan hal-hal yang belum ada orang menggawinya atau melaksanakannya. Sidin kan sebelumnya menyindir antara ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Ilmu fikih sepintas memang itu ilmu akhirat, ilmu kedokteran itu ilmu dunia. Tapi masalahnya sejauh mana itu dibutuhkan. Nah, Sidin bicara tuh tentang kebutuhan. Memang ilmu fikih itu butuh juga, tapi jar Imam Ghazali terlalu banyak yang terlalu sibuk dengan fardu kifayahnya saja. Sementara kedokteran itu bagi Sidin semacam fardu ain juga. Kenapa? Karena melihat keadaan di negeri yang waktu itu beliau tinggali gitu kan. Ini kedokteran sepertinya hanya didominasi oleh ahlul dhimmah. Ahlul dhimmah itu non muslim yang berlindung di negara muslim. Jadi ada ahlul dhimmah itu kan mereka terikat dengan sebuah negara, artinya meskipun mereka berbeda agama dengan mayoritas penduduk di sana dan berbeda dengan penguasa, tapi mereka memiliki keterikatan. Ya, mereka ada bayar kontribusinya gitu kan, sehingga mereka diakui sebagai warga negara situ, tapi mereka punya kewajiban juga terhadap pemerintahnya. Nah, itu yang mendominasi kedokteran saat itu. Padahal Jarsidin masalah kedokteran ini kadang-kadang tidak hanya masalah kesehatan, tapi bisa juga menyangkut masalah fikih juga. Kemarin kan kita menyindir tentang aborsi misalnya, Pak. Aborsi itu kalau dibahas memang dia hanya masalah kedokteran saja. Tidak, itu menyangkut masalah fikih juga. Kedokteran itu oke, mungkin eksekusinya, mengaborsinya itu mungkin kedokteran situ. Tapi hukum menggugurkan kandungan itu wilayah fikih sudah. Bolehkah ada seseorang menggugurkan kandungannya? Sejauh mana tinjauan fikih kebolehannya gitu kan? Kalau dibolehkan, nang kayak apa ukurannya, syarat-syaratnya nang kayak apa sampai dia boleh? Apakah semua aborsi dibolehkan? Atau ada syarat? Atau sebetulnya hukum asalnya ada terlarang? Nah, itu pembahasan fikih. Kalau misalnya janin ini membahayakan
kehidupan si ibu. Itu boleh kada praktek menggugurkan tadi? Karena kalau dipertahankan janin ini juga pertama tidak bagus karena ada kecacatan fisik. Yang kedua, kalau dipertahankan juga janinnya ini membahayakan nyawa si ibu. Nah, dalam konteks seperti ini mungkin aborsi dibolehkan. Tapi kalau aborsi perempuan yang GBHN gawi badahulu hanya nikah, nah itu ada haram di situ, ada keharuman di situ. Maka, nah sekali lagi ini contoh bahwa kata Imam Ghazali gitu kan, ilmu kesehatan itu juga kadang-kadang identik juga bisa buka juga ke fikih. Ya. Sirin kemudian mempertanyakan hal lihada sababun. Bacakan Bang guru Mail. Bismillahirrahmanirrahim. Hal lihada sababun illa anna tibba laisa yasaru rusulu bihi ila tawallil awqafi wal wasaya wahiyazati malil aitami wa taqallubil qada'i wal hukumati wa taqaddumi bihi 'alal aqrani wa tasalluti bihi 'alal a'da'i hayhata qadim darasa ilmu dini bitalbis ulama is-su'i wallahu ta'ala musta'anu wa ilaihi maladu fi ayyu'idana min hadzal ghururi alladhi yasqutu ar-rahmanu wa yadhaku asy-syaitanu. Oke, cukup. Jelaskan Bang. Maksudnya kalau bisa dijelaskan, diterjemahkan aja, terjemahkan. Hal lihada sababun, apakah karena ini menjadi sebab illa an tibba, kecuali bahwa kedokteran la yasayassaru usul bihi, tidaklah mudah untuk sampai dengan ilmu kedokteran. Ila tawalil awqafi, kepada berturut-turut menguasai lah istilahnya badan wakaf, kepada menerima, bisa juga menerima awqaf, berhenti kan? wakaf Wal wasaya, dan wasiat-wasiat, wahiyazati malil aitam, dan membagi harta atau mengelola harta anak yatim, wa taqalludil qada'i, dan mengikuti keputusan wal hukumat, dan keputusan hukum, wa taqaddumi bihi, dan maju dengannya, al-aqrani, atas perbandingan. Nah, jadi Jersidin itu kenapa tadi itu maka kedokteran ini ada tapi banyak peminatnya pada masa itulah. Ini kita kadang kalau menyambatakan dengan atau mengkomparnya dengan masa kita sekarang beda. Waktu itu kedokteran mungkin terlalu murah lah, biaya sekolahnya juga murah barangkali, atau minim peminat karena mungkin kurikulumnya mungkin tidak jelas begitu ya. Kedokterannya masih belum canggih, masih saraba manual, mungkin saraba manual masih kan. Anggaplah begitu ya. Sehingga kedokteran ini itu kurang peminat, orang lebih banyak meminati fikih.
Ini yang disoroti Imam Ghazali waktu itu. Fikihnya itu lebih cenderung yang ada ya tayassarul wusul bihi ila tawalil awqaf. Jadi bila dengan menjadi ahli fikih, orang itu sangat potensial untuk dilibatkan menjadi badan wakaf. Nah, begitu. Pengelola wakaf. Pengelola wakaf ini menarik perhatian lah saat itu karena apa? Karena pengelola wakaf ini ya identik dengan duit kan gitu. Nah, itu yang dikritik Sidin. Jadi Sidin belajar fikih tapi ujung-ujungnya tuh kekhawatiran saja atau ada tujuan yang bersifat duniawi. Dapat posisi jadi anggota badan wakaf, nah, itu kan hanya karena bisa menjelaskan sedikit tentang fikih muamalah umpamanya, maka dia langsung tiba-tiba dapat jabatan posisi yang bagus di badan wakaf. Kalau kita sekarang tuh ya badan wakaf kita di sini kan beda ya. Jangan menyamakan badan wakaf di sini dengan yang di sana. Di sana badan wakaf itu memang seperti sistem mereka itu dulu itu kan ada semacam Baitul Mal ya. Baitul Mal, anggaran Baitul Mal itu rumah harta gitu kan. Itu duitnya banyak. Jadi orang-orang hendak bayar zakat, bayar apa, membayar apapun itu ke situ semua. Nah, ulama-ulama fikih itu banyak yang tujuannya ke fikih itu karena mengincar di situ banyak gitu kan. Jadi anggota badan wakaf banyak duitnya kan. Kemudian wasiat itu kan mengurus wasiat orang meninggal ini. Orang meninggal harta warisannya banyak misalnya kan. Nah, yang meninggal ini memberikan wasiat tidak? Seperti apa wasiatnya? Kan ada ulama fikih tertentu yang khusus yang mengurus ini itu. Karena mungkin mengincar persentasenya berapa. Dan itu sampai sekarang kan sebetulnya pengacara-pengacara juga sebagian begitu. Wahyazati malil aitam, begitu juga mengelola harta anak yatim. Ini kalau kita hidup di negara-negara Islam seperti wayah itu, sistemnya begini. Ada Baitul Mal, di situ ada pengelolaan semua terkait dengan harta, termasuk juga tentang pengelolaan harta anak yatim. Anak yatim misalnya kan masih di bawah umur, kuitannya meninggalkan banyak harta. Maka harta itu dikelola oleh negara. Nah, yang membuat harta itu dikelola oleh negara siapa? Ulama fikih. Kenapa? Karena ulama fikih nanti yang akan menjustifikasi lah di situ kan. Ini harus dikelola oleh negara. Ini fatwa ya kan. Menunggu fatwa, ketika ada fatwa maka itu menjadi legal formalnya pemerintah atau pengelola negara untuk mengelola harta anak yatim. Jadi Imam Ghazali kedokteran kadang tidak ke situ. Kedokteran tidak tidak ada stimulusnya ke situ. Sehingga orang lebih suka belajar fikih daripada kedokteran. Sementara dalam aspek kesehatan masyarakat ya dokter itu sangat dibutuhkan. Itu fardhu ain menurut Imam Ghazali. Di sini wa taqalludil qada wal hukumah, dan juga ya mempelajari ilmu fikih saat itu bisa mengikuti jejak orang-orang yang berposisi sebagai pemutus kebijakan. Jadi qada atau hakim itu kedudukannya tinggi sekali. Wayah itu wal hukumah, dan juga pemegang kendali pemerintahan. Pemerintahan di sini tentu saja kalau zaman khilafah begitu ya, saya tidak paham apakah itu betul khilafah gitu kan. Tapi ya kerajaan lah, kita anggap itu kerajaan gitu. Nah, pada masa-masa kerajaan seperti itu memang yang dimaksud dengan pemerintah di sini ya kita tentu saja yang di bawah raja lah gitu kan. Bisa menteri, bisa asisten menteri, dan itu dihormati di masyarakat. Wa taqaddum bihi 'alal aqran,
Kedokteran saat itu juga tidak menjanjikan untuk sesuatu yang bisa dianggap maju, tanda kutip ya, kemajuan yang bisa maksudnya maju bersama dengan kawan-kawan lah begitu. Kita ini kadang-kadang suka dianggap orang unggul, nah saya memahaminya begitu lah. Unggul di antara kawan-kawan yang lain gitu kan. Jadi kedokteran itu tidak identik dengan keunggulan di mata kawan-kawan yang lain. Tapi kalau ahli fikih waktu itu akan bisa dianggap unggul di kalangan kawan-kawannya. Wa tasallut bihi 'alal a'da, atau juga mempengaruhi ke dalam musuh gitu kan. Jadi kalau jadi dokter masa itu ya musuh kada terpengaruh, kawan juga menganggap biasa-biasa aja. Karena tidak ada kepentingan-kepentingan yang bisa menghasilkan duit. Hayhata jadi mustahil itu terjadi. Qad indarasa ilmu ad-dini bitalbisil ulama is-su'i. Qad indarasa ilmu ad-din, ya, ilmu ad-din indarasa. Qad indarasa ilmu ad-dini bitalbisil ulama is-su'i. Jadi ilmu agama itu sudah dikaji, tapi dengan talbis ulama isu, ulama yang buruk itu. Talbis di situ ya apa ya istilahnya? Berkedok ulama yang buruk. Dan itu yang terjadi ya Imam Ghazali. Banyak orang-orang yang belajar ilmu agama tapi berkedok ulama yang sebetulnya dia punya niat yang buruk. Kemudian Sidin semacam berdoa, Allah Ta'ala al-musta'an wa ilaihil malad fi ayyu'idana min hadzal ghurur alladhi yasqutur rahman wa yadhhaku syaitan. Mudah-mudahan ya Sidin Allah Ta'ala melindungi kita, intinya begitulah, daripada permainan-permainan ini ya Sidin, yang mana ini memancing kemurkaan Allah dan membuat setan tertawa dan bahagia gitu. Jadi menghadirkan kemurkaan Allah tapi memancing kebahagiaan setan begitu. Itu perilaku seperti itu, ujar Sidin seperti itu. Lanjutkan, faqad kana ahlul wara' min ulama'il zahirin. Ismail silakan tunjuk. Wa arbabil qulubi Syaiban Ar-Ra'i Yaqudu Yas'alu hadzal badawi wuffiqa lima aghfalna. Oke, cukup. Jadi Sidin mengisahkan qad kana ahlul wara'i min ulama'il zahiri muqirrina bi fadli ulama'il batini wa arbabil qulubi. Nah, ulama-ulama ahlul wara' dari ulama zahir. Jadi Sidin itu mengisahkan ada ulama-ulama zahir tapi wara' gitu kan. Sidin ahli fikih tapi seorang sufi lah begitu. Muqirrina bi fadli ulama'il batin. Mereka itu sepakat
Atas apa? Atas keutamaan ulama-ulama batin dan ulama-ulama yang konsen dalam yang penetrasinya itu kepada perbaikan hati lah gitu. Sidin mencontohkan Imam Syafi'i. Jadi menurut Sidin, Imam Syafi'i ini termasuk karena terkenal dengan ulama fikih, tapi Sidin tetap menyebutnya ahlul wara'. Jadi kada juga menyambat Imam Syafi'i ini seutuhnya ulama dunia ya, tapi juga disebut sebagai ahlul wara' juga. Suatu ketika Jalsidin kana Imam Syafi'i radhiyallahu an yajlisu baina yaday Syaiban ar-Ra'i. Suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu an yajlisu baina yaday, jadi duduk di hadapan Syaiban ar-Ra'i. Syaiban ini seorang tokoh sufi lah, ya. Ulama yang ahli batin. Ar-Ra'i, sang penggembala. Ar-Ra'i itu julukan. Kama yaqudus sabiyyu fil maktab. Jadi duduknya Imam Syafi'i itu nang kaya duduknya kakanakan halus di atas meja. Kayak betulah kita membayangkannya. Mungkin di sini Imam Ghazali mungkin menyindir apakah posisi Imam Syafi'i itu seperti bayi di atas meja, berarti dianggap kada badab, atau memang ya seperti itulah anak bayi. Dia apa istilahnya, terbebas dari ikatan adab atau tidak beradab. Kenapa? Karena dia bayi. Jadi di sini bisa kita analisis ya. Maksudnya Imam Ghazali ini menyindir Imam Syafi'i itu su'ul adab, bisa juga karena duduk di atas meja. Tapi bisa juga Sidin menganggap ya Imam Syafi'i itu kayak kakak-anak, karena pertanyaannya masih seperti pertanyaan anak kecil. Apa pertanyaannya? Wa yas'aluhu kaifa yaf'alu fi kada wa kada. Bagaimana seseorang itu bisa melakukan ini dan itu? Kemudian dijawab, mithluka yas'alu hadzal badawi. Nang kaya pian ni nah manakuni orang nang badui lah, intinya kayak itu. Sekelas pian ni manakuni orang badui lah. Inna hadza ufiqa lima awfalna. Nah, jadi Imam Syafi'i berkata, nang kaya ini nang membuat kami rancak kada ingat. Artinya di sini apalah? Jadi kalau saya menyimpulkan begini, Imam Syafi'i itu ahlul wara', tapi beliau juga ahli fikih. Karena ahli fikih tadi disebutkan di atas, muqirrina bi fadli ulama'il batin. Seringkali ulama-ulama fikih itu menghormati kepada ulama-ulama batin, dan itu dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu duduk di hadapan Imam Syaiban ar-Ra'i tadi. Syaiban ar-Ra'i ini terkenal Imam Syaiban sang penggembala. Jadi memang Gawin sini penggembala. Tapi Imam Syafi'i itu saking takzimnya kepada Sidin itu duduk nangkayat duduknya seorang bayi di hadapan orang tua. Nah, berarti ya betul bagus saja lah Imam Syafi'i itu saking menghormatinya terhadap ulama batin. Lalu betakon nangkaya apa gawiannya ini dan itu. Jadi bahasa kita tuh ikam nih ya sudah ma'rifat lah ibaratnya, betakon-takon lah lawan orang nang kaya aku nambung ini ratik warane. Padahal Imam Syafi'i itu bujur-bujur tahu bahwa Imam Syaiban ar-Ra'i ini orang alim, ahli batin. Nah, jadi Imam Syafi'i, masya Allah ini pian nih ya, nang kakak ini, nang kami rancak ada ingat tuh. Sidin tuh ulama batin nang dihormati Imam Syafi'i tapi masih berpadah ratik wara. Nah, bahasanya kita kayak itu. Nah, nang ini kerendahan hati ini nang rancak kami itu kali debesi jadi Imam Syafi'i tadi. Nah, jadi Imam Ghazali ingin menceritakan sebenarnya bukan merendahkan Imam Syafi'i ya. Kita ralat tadi ya di awal-awal itu bukan
menyindir atau mengkritik Imam Syafi'i, tidak. Tapi Imam Ghazali itu menceritakan bagaimana ternyata Imam Syafi'i yang luar biasa ilmunya itu takzim kepada Imam Syaiban Ar-Ra'i yang beliau anggap sebagai ulama ahlul batin. Nah, jadi begitu, itu lebih bagus ya, lebih elegan kita menyoroti bagaimana pandangan Imam Ghazali terhadap Imam Syafi'i. Kita ralat yang di awal tadi ya, jadi tidak meremehkan. Oke. Nah, lanjut akan lagi Bang. Wa kana Ahmad bin Hanbal, guru Fitri siapa nih? Jadi Ya. ولم يكن في علم الظاهري بمنزلتها وكان Yas'alanihi. فقال وكيف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له كيف نفعل اذا جاءنا امر لم نجده في كتاب ولا سنه فقال صلى الله عليه وسلم سلوا الصالحين واجعلوه شورى بينهم ولذلك قيل والظاهر زينة الارض والملك والعلماء الباطن زينة السماء والملكوت. Oke, cukup. Wa kana Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an wa Yahya ibn Mu'in. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Mu'in, Imam Yahya bin Mu'in ini yakhtalifani, sering berduaan ini sering berdialog lah itu kan, sering berdialog. Dan nanti ila Ma'ruf al-Qarhi. Jadi sering mereka berdebat itu dan nanti minta pandangan daripada Imam Ma'ruf al-Qarhi. Jangka bahasa kita itulah ada dua orang nenek ahli fikih yang sering berdialog, sering berdiskusi gitu kan, memecahkan masalah. Tapi nanti datang kepada Imam Ma'ruf al-Qarhi untuk apa? Walam yakun fi ilmi zahiri bimanzilatihima wa kana yas'alanihi. Sementara padahal itu kan tidak ada ulama-ulama zahir itu yang selevel dengan dua orang ini pada masa itu. Ibaratnya masa itu bintangnya tuh dua orang ini, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Mu'in. Tapi rancak datang kepada Ma'ruf al-Qarhi, apa ke situ? Yas'alanihi, meminta saran pendapat. Siapa Ma'ruf al-Qarhi ini? Termasuk salah satu ulama sufi yang pakar di bidang ilmu batin. Jadi sampai di situ titik. Imam Ghazali kemudian mengomentari, wa kaifa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak pak ada kaitu, jadi Imam Ghazali bahasa kita tuh kayak pak ada kaitu, karena Rasulullah pernah bersabda, lamma qila lahu kaifa naf'al idza ja'ana amrun lam najidhu fi kitabin wala sunnatin. Jadi Rasulullah tuh nih jadi nang kayak apa bubuhannya tadi kada berperilaku seperti itu, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda saat sidin ditakuni, kayak apa apabila datang kepada kami masalah, tapi masalah itu tidak kami temukan di dalam kitab dan tidak pula kami temukan dalam sunnah. Lalu jar Nabi Shallallahu Alaihi Faqala Shallallahu Alaihi Wasallam, salus salihin waj'aluhu syura bainahum. Datangilah orang-orang yang soleh dan jadikan masalah-masalah tadi menjadi sebab musyawarahnya orang-orang yang soleh itu. Jadi biar mereka menyelesaikan, begitulah bahasa kita tuh. Datangi orang-orang soleh, biarkan mereka menyelesaikan. Ini pertanyaan sahabat ini
Ini pertanyaan yang visioner sebetulnya kan. Jadi kalau ada masalah dan masalah itu masalah agama, ya datanglah kepada orang yang memang belajar ilmu agama. Kalau masalah kesehatan, ya kurang tepat juga Bang datang kepada tuan guru lah. Kecuali sidin memang ya kesehatannya itu yang metafisik, tapi kan ada salahnya juga lah tuan guru itu kalau masalah mengobati itu kadang-kadang banyu itu tiupan sidin itu bisa menyembuhkan ya, tapi itu kan yang bersifat metafisik. Ini kan atau gini aja kita rubah, jangan bertakun konstruksi bangunan kepada seorang dokter karena belum tentu dia ngerti. Kalaupun ngerti ya dia tidak bisa disebut pakar karena sehari-harinya sebagai dokter gitu kan. Maka tanyalah insinyur atau arsitektur. Nah kita itu rancak itu tak salah itu. Ya karena kawaii juga lah sekarang itu misalnya sarjana pertanian gitu kan, tapi harap berceramah sana kemari lalu jadi tetakunan orang. Akhirnya sudah berani berfatwa ini itu segala macam. Padahal belajar agamanya ya 4 tahun terakhir aja gitu kan. Nah kesalahan kita adalah bertanya kepada mereka-mereka itu. Sementara masalah itu memang tidak ada dalam kitab, tidak ada dalam sunnah, tidak ada. Nah, kalau kita bertanya kepada orang yang ya ilmunya juga, ya kita inilah anak menyambat ilmu mereka itu dangkal ya kayak apa ya lah. Ya seperti itu Bang. Disambat dangkal, kita khawatir kita menghina atau merendahkan orang. Tapi disambat dalam masalahnya, ingnya tahu di bidangnya itu saja. Misalnya ia belajar hadis, hadis itu dipelajari hanya untuk mendalil-dalilakan urusan agama aja. Pernah nggak dalil itu dianalisa, kemudian dikaitkan dengan hal-hal di luar itu? Kemudian diteliti, oh ini hadisnya nih ada makna di luar teks ini, ada makna di luar ucapan Rasulullah ini. Seperti ini misalnya, salus salihin wa ja'aluhu syura bainahum. Ini kan pertanyaan visioner dan jawaban Rasulullah ini juga visioner sekali. Artinya nanti pada saat tertentu bikin nikam ini bisa terjadi perbedaan pendapat. Maka datangi orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang lurus. Solihin ini mungkin perspektif Nabi itu juga orang-orang yang alim. Karena orang-orang alim itu insya Allah soleh. Nah di sini solihin nang. ini dalil kami betakon nikam dari tanah. Nang di sini dalilnya solihin inilah jadi tuan guru. Banyak ada hadisnya. Asa hendak mengarani anak solihin aja. Karena ditakuni orang, kenapa mengarani anak solihin? Aku terbaca di Ihya salus solihin. Takuni solihin. Insya Allah tersesat di jalan yang benar. Haro diboy solihin main bola, maksudnya ya Allah. Nggak ditakuni. Masalahnya haro jadi solihin selesaikan di lapangan bola aja gitu aja. Itu syura baina ahlil qurah. Oleh karena itulah dikatakan tadi kan ulama'ul zahiri zinatul ardi wal mulki wa ulama'ul batini zinatus sama'i wal malakuti. Oleh karena itulah dikatakan bahwa ulama zahir itu dia perhiasan di mana? Di bumi dan di sebuah kerajaan atau di sebuah penguasa gitu.
Sementara ulamaul batin zinatus samai wal malakut. Ulama yang ahli batin itu mereka adalah perhiasan di alam langit dan alam malakut, alam malaikat. Berapa menit sudah? Oke, kita tuntung akan satu paragraf lagi. Wa qala al-Junaid rahimahullah. Wa qala al-Junaid rahimahullah qala li as-sirri syaikhi yawman idza qumta min 'indi faman tujalis qultu al-muhasibi faqala na'am khudh min 'ilmihi wa adabihi wa da'anka tasfiqahul kalam wa radduhu 'ala al-mutakallimin. Oh ya. Thumma lamma wallaitu sami'tuhu yaqul ja'alaka Allahu sahib haditsin sufiyyan wa la ja'alaka sufiyyan sahib haditsin. Ja'alaka Allahu sahib haditsin sufiyyan wa la ja'alaka sufiyyan sahib haditsin. Asyara ila anna man hasala al-haditha wal ilma thumma tasawwafa aflaha. Oh, wa man tasawwafa qabla al-ilmi khatirun bi nafsihi. Jadi begitu. Imam Junaid rahimahullah berkata, Syekh As-Sirri maksudnya berkata kepadaku pada suatu hari yauman idza qumta min 'indi, apabila engkau khomamin itu artinya beralih lah. Idza qumta min 'indi, apabila ikam tuntung. Nah, amun ikam tuntung belajar lawan aku nina kamana lagi ikam tujalis, kamana lagi ikam belajar mengambil ilmu itu kamana lagi. Jadi aku menjawab dari Imam Junaid al-Muhasibi kepada tuan guru Muhasibi, Syekh al-Muhasibi. Faqala na'am, nah bagus ya Syekh As-Sirri tadi kepada Imam Junaid, bagus, khud min ilmi, ambil daripada ilmunya al-Muhasibi itu, wa adabihi, dan juga jangka dengan adab sidin. Jadi al-Muhasibi itu orang yang akhlak dan adabnya itu masyhur ya, orang yang sangat menjaga adabnya. Wada'anka tasqiqahul kalam, tinggalkan darimu tasqiqahul kalam, perselisihan dalam ilmu kalam atau penyelesaian masalah dalam ilmu kalam itu. Nah, dusah gini kam jawab katanya itu ini. Dusah gini kam terlalu sibuk model kayak pintar menyelesaikan masalah dalam ilmu kalam. Waraddu 'alal mutakallimin, dia cukup bulikakan kepada mereka-mereka yang pakar dengan ilmu kalam. Mungkin mayah itulah masa-masa itu ilmu kalam itu termasuk ilmu yang sedang viral mungkin ya kalau bahasa kita sekarang, sehingga banyak peminatnya. Nah, orang banyak berdebat dengan ilmu kalam ini tadi. Tahu ya kalau ilmu kalam tahu? Ilmu kalam itu lain ilmu yang berkata-kata ada. Ilmu kalam itu memang orang perdebatan, tapi yang diperdebatkan itu masalah-masalah akidah. Sehingga muncul bid'ah-bid'ah dalam ilmu akidah. Di antara bid'ah dalam ilmu akidah itu apa? Konsep trilogi tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Itu istilahnya pengonsepan itu bid'ah. Maksudnya tidak pernah ada hadis Nabi tauhid terbagi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Adakah ada hadisnya? Tidak ditemukan hadis tentang itu. Itu kreasi saja, inovasi Syekh Ibnu Taimiyah. Dan itu salah satu bid'ah dalam ilmu akidah. Dan kita karena tidak pernah mengingkari bid'ah hasanah gitu kan, jadi it's okay.
Karena masalah itu kan. Cuman kita hendak tahu benar konsistensi kawan-kawan salafi itu konsisten karena terhadap sorotan mereka pada definisi bid'ah itu. Mereka kan seringkali anti terhadap sesuatu yang baru, tapi ternyata mereka juga mempercayai sesuatu yang baru yang itu dikreasikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi biarkan itu, kembalikan kepada ulama-ulama mutakallimin. Ikam kan mungkin terlalu sibuk mempelajari itu jadi. Karena itu tadilah saya kenapa mengembalikan kepada konsep tauhid uluhiyah rububiyah asma sifat itu, karena itu juga hasil dari perdebatan. Konsep itu lahir dari hasil perdebatan. Dan itu terkait dengan ya tadi ilmu kalam juga. Makanya konsep itu hasil metodologi istiqra'i yang diklaim oleh Ibnu Taimiyah, dan metode itu masuk ke wilayah filsafat sebetulnya. Tapi ya sudahlah, itu biar aja. Kita kan ada masalah dengan itu, ya fine-fine saja sebetulnya. Tsumma lamma wulitu wallaitu ya. Tsumma lamma wallaitu sami'tuhu yaqul. Ketika aku berpaling dari beliau, Sakalnya Sidin berujar, ja'alakallahu sahibah hadithin sufiyan. Semoga Allah menjadikan engkau sebagai pakar hadis yang juga seorang yang sufi. Wala ja'alaka sufiyan sahibah hadis, dan tidak menjadikan engkau sebagai sufi yang mempelajari hadis gitu kan. Apa nih maksudnya? Jadi ini penjelasannya Imam Ghazali, asyara ila anna man hasal al hadis wal ilm thumma tasawwuf aflah. Jadi ini semacam mengisyaratkan bahwa sesiapapun yang mengkaji hadis dan ilmu terlebih dahulu baru belajar tasawuf, maka orang itu beruntung. Tetapi wa man tasawwafa qabla al-ilmi khatirun bi nafsihi. Tapi orang yang bertasawuf berdahulu kadang mengkaji ilmu-ilmu dasar, maka ini membahayakan dirinya sendiri. Inilah barangkali apa yang dikatakan atau disandarkan orang kepada Imam Malik. Tapi ada yang mengatakan ini bukan perkataan Imam Malik, tapi banyak yang menyandarkan kepada perkataan beliau. Ujar Sidin, man tafaqqaha wa la tasawwafa faqad tanafaqa, wa man tasawwafa wa la tafaqqaha faqad tazandaqa. Terus apa terakhir? Wa man tasawwaf wa man tafaqqaha summa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Jadi orang yang belajar fikih aja tapi kada bertasawuf, maka orang itu cenderung munafik. Tapi orang yang belajar tasawuf kada belajar fikih, itu cenderung zindik. Tapi orang belajar fikih hanya belajar tasawuf, nah ini orang yang ideal. Bahasa kita tuh. Nah seperti itulah tadi ya penjelasan daripada Imam Junaid itu yang disimpulkan oleh Imam Ghazali bahwa al-ilmu, jadi mendalami ilmu-ilmu dasar terutama hadis sebelum bertasawuf itu lebih baik daripada orang belajar tasawuf dulu hanya belajar hadis. Karena orang yang belajar hadis terlebih dahulu kemudian dia bertasawuf, maka tasawufnya itu kuat. Kenapa? Karena dia mengetahui dalil-dalilnya terlebih dahulu. Tapi orang bertasawuf saja kemudian dia belajar hadis, nah itu nanti dia banyak akan mengalami kekacauan. Kenapa? Karena bisa jadi nanti hadis-hadisnya itu bertentangan dengan konsep tasawuf yang dia pelajari. Atau jangan-jangan juga hadis yang dia pelajari itu hanya hadis-hadis yang menguatkan ajaran tasawufnya saja. Akhirnya tidak adil gitu. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.